Gol-gol Milan di laga ini menunjukkan reformasi taktik yang Pioli lakukan. Lalu apa saja reformasi taktik tersebut? Dan bagaimana reformasi tersebut menghasilkan gol-gol Milan? Temukan semua jawabannya di video ini. Seperti lawan Bolonya, Pioli kembali gunakan formasi 4-3-3. Sejumlah pemain baru kembali dipercaya sebagai 11 awal. Loftus-Cheek dan Reinders main sebagai gelandang tengah, sementara Pulisic ditempatkan di sayap kanan. Yang harus diingat adalah posisi Calabria, Theo, Loftus-Cheek, dan Reinders karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Juric memainkan Torino dalam formasi 3-4-2-1. Semua pemain yang dimainkan lawan Cagliari kembali dimainkan kecuali Karomah yang digantikan Radonjic. Juric tidak memainkan Torino terlalu agresif. Itu terlihat dari model pressing middle block yang digunakan. Mereka tidak ngotot untuk mempressing Milan di pertahanan. McMenyo yang menguasai bola tak diberi pressing dan leluasa kuasai bola. Pemain Torino justru mundur ke lini tengah saat McMenyo lakukan pergerakan lanjutan. Pressing sendiri baru dilakukan saat bola sudah di tengah lapangan. Seperti saat Loftus-Cheek menerima bola di cuplikan ini. Ia mendapat tekanan dari pemain Torino. Hadapi hal tersebut tidak otomatis membuat Milan mudah lakukan build up. Sebab hanya McMenyo yang leluasa kuasai bola sedangkan pemain lain tetap di man marking meski pressingnya tidak intens. Untuk itu berbagai variasi posisi dilakukan. Seperti pada cuplikan ini, Theo, Reinders, Krunic, dan Tomori terlibat dalam pertukaran posisi. Pertukaran tersebut membuat posisi tiga pemain sekarang berbeda. Krunic dan Theo di belakang dan Tomori di tengah. Namun itu hanya variasi semata. Pola utamanya Milan gunakan inverted back di musim ini. Secara bergantian, Calabria dan Theo akan menjadi gelandang saat build up dilakukan. Mereka akan menemani Krunic di lini tengah. Lalu saat bertahan mereka akan kembali jadi back dan mengembalikan posisi tengah ke Loftus-Cheek dan Reinders. Ini berbeda dengan musim lalu, saat Tonali dan Krunic yang menjadi pengisi lini tengah saat build up. Penggunaan taktik inverted back tidak hanya berimbas pada pertahanan tapi juga serangan. Posisi tengah yang diisi fullback membuat dua gelandang bisa main lebih maju mengapit Giroud. Loftus-Cheek dan Reinders maju dan berada di garis depan serangan. Ini berbeda dengan apa yang Pioli lakukan musim lalu. Hanya Diaz yang sejajar dengan penyerang sementara dua gelandang lain Tonali dan Krunic tetap di tengah. Hadapi pola serangan ini Torino memposisikan dua wingback-nya lebih dalam. Sehingga 5 pemain depan Milan bisa disamai jumlahnya oleh 5 bek Torino. Tak hanya bagi tim, secara personal taktik baru ini mengubah gaya main Theo. Musim lalu Theo rutin main melebar ke kiri dan mengeksploitasi sisi tersebut bersama Leo. Itu seperti yang terjadi di laga Napoli vs Milan. Theo maju ke depan kiri menemani Leo. Tapi musim ini setelah posisinya paten di tengah, ia tidak lagi membuat pergerakan melebar. Misalnya pada cuplikan ini, saat Leo akan menerima bola di depan kiri, Theo tidak maju dan tidak melebar. Ia justru tetap mempertahankan posisinya di belakang dan condong bergerak ke tengah. Maka Leo pun lakukan eksploitasi sisi lapangan sendiri. Kalaupun Theo maju, ia maju dari tengah ke depan tengah, bukan ke depan sisi. Itu tampak pada cuplikan ini. Dari tengah Theo lari ke depan tengah. Maka pemain yang mengeksploitasi sisi lapangan kini Reinders dan Leo. Keduanya kadang bertukar posisi di sisi tersebut. Hal ini pun sebenarnya tampak di gol ketiga Milan. Kalau menonton penuh pertandingannya, gol tersebut tercipta dari pergerakan Theo yang muncul dari depan tengah.
Setelah itu baru ia melebar ke depan sisi, itu pun karena Reinders tidak ada di posisi tersebut. Sehingga dalam terciptanya gol ini pun Theo tetap bermain dengan pergerakan barunya yang selalu maju ke depan tengah. Dari sinilah Leo mengumpankan kembali bola ke Theo dan gol ketiga Milan tercipta. Selain itu, majunya dua gelandang ke depan membuat pemain yang selalu di depan tidak melulu Leo. Ini berbeda dengan musim lalu saat Leo selalu menjadi pemain yang ada di depan saat serangan dilakukan. Kini dengan adanya Loftus-Cheek dan Reinders, serangan tak harus selalu dimulai dari Leo. Misalnya di gol pertama, serangan cepat ini meninggalkan Leo di belakang. Hanya ada Loftus-Cheek, Pulisic, Reinders, dan Giroud di depan. Menurut saya ini lebih baik bagi Milan, karena serangan Milan tidak terlalu Leo-sentris seperti musim lalu. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.